Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya kita ada saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saat ini mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita bagi Dia Allah yang hidup, Allah pemilik hidup kita. Mari kita sembah Dia. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada saat ini, kami percaya kepadamu, semua karena perlindunganmu, kasih karuniamu dalam kehidupan kami Tuhan. Takkan pernah mulut kami terdiam untuk tidak memuji dan menyembahmu, karena hanya Engkau Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup, terpujilah namamu Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Seizinku Engkau yang menolong, menolongku, selalu menjagaku. Dia menyerahkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
pujian dan syukur kami naikkan bagimu, hanya bagimu Tuhan. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Kasih-Mu besar Tuhan, yang beri hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya. Kasih-Mu Tuhan yang sungguh mempesona. Perbuatan-Mu yang ajaib menggetarkan jiwa kami. Kami akan selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan senantiasa bersyukur. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah, Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Kami mencintai Engkau. cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh rasakan hadirat Tuhan dan alami kehadiran Tuhan. Mari di bagian akhir daripada persekutuan doa indah kita pada hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan memberikan judul lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara, janganlah di masa pandemi membuat iman kita menjadi kalah bahkan mati. Kita harus terus bersemi walaupun pandemi terus berlanjut. Mari kita terus hidup di dalam janji Tuhan. Dan salah satu janji Tuhan, salah satu statement Tuhan dalam Alkitab adalah saudara dan saya, kita semua yang percaya Yesus, itu disebut adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh karena itu judul renungan firman hari ini adalah lebih dari pemenang. Beranjak dari satu nats, saya akan mengajak saudara mendalami perihal janji Tuhan ini. Markus 16 ayat 14 dan 15. Markus pasal yang ke-16 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Akhirnya ia atau Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sangat menyayangkan bahkan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Mereka itu adalah para murid, karena mereka ragu akan berita kebangkitan Yesus. Beberapa orang menyaksikan, beberapa orang menyampaikan berita bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada dalam kubur. Dan berita ini menyebar kepada murid-murid yang lain, khususnya 11 murid yang masih ada. Dikurangi Yudas yang sudah binasa karena dia menjual atau mengkhianati Yesus. Pertanyaannya adalah ketika saya membaca ayat ini, mengapa Yesus mencela? Mengapa Yesus menyayangkan kedegilan, ketidakpercayaan hati mereka terhadap berita kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, karena bagi saya dan saya mengerti dalam Alkitab bahwa berita kebangkitan Tuhan Yesus, dan bukan hanya berita, tapi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah satu doktrin yang penting, prinsip yang penting untuk kekuatan iman kita, untuk pertumbuhan rohani kita, untuk dasar kekristenan kita. Mari saya mengajak saudara membaca sebuah ayat, beberapa ayat yang disampaikan di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 4. Dijelaskan di sana tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian firman Allah. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri di dalam Injil. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Jadi jemaat di kota Korintus disurati oleh Rasul Paulus, mereka harus teguh berpegang pada Injil, iman mereka harus teguh ya. Dan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kalau mereka pegang berita Injil itu, prinsip-prinsip yang diajarkan itu, mereka akan
teguh imannya. Nah, pertanyaannya, apa yang diberitakan, yang diajarkan Paulus, yang dikatakan oleh Paulus adalah Injil yang di dalamnya kamu harus teguh. Saya lanjutkan frase berikutnya. Yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, sebab, ini penting ayat 3, yang sangat penting. Ingat, perhatikan ya, ada yang penting, ada yang prinsip, ada yang sangat penting, ada yang sangat prinsip. Dan Paulus menyinggung tentang keteguhan iman yang dibangun di atas dasar pengajaran Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kecuali berita itu disia-siakan oleh para murid atau jemaat, khususnya di kota Korintus. Lalu Paulus bilang ayat 3, yang kuberitakan itu sangat penting. Itu telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan. Dan yang ketiga, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Kematiannya, lalu Yesus dikuburkan, lalu Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan itu yang sangat penting, kata Rasul Paulus, diajarkan kepada jemaat. Supaya ketika jemaat yang menerima pengajaran ini percaya, memegang teguh pengajaran ini, maka iman mereka teguh, maka iman mereka kuat, kekristenan mereka teguh, kekristenan mereka kuat. Tambahkan ayat 14. Ayat 14. Demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Jadi dari 3 peristiwa, kematian, Yesus dikuburkan, dan kebangkitan, Paulus menekankan salah satu yang sangat penting adalah tentang kebangkitan. Sehingga dijelaskan dan diulas lagi tentang pentingnya memahami dan memegang teguh doktrin, ajaran, berita tentang kebangkitan Yesus. Saya ulangi ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sia semua ajaran iman Kristen. Sia-sia semua pemberitaan tentang Injil dan tentang Yesus Juru Selamat. Sia-sia juga kamu percaya kepada Tuhan yang tidak bangkit. Kira-kira begitu penjelasannya. Sia-sia imanmu. Kamu percaya kepada Tuhan yang cuma bisa mati, tetapi tidak bisa membuktikan kuasanya atas kematian. Nah, Yesus bukan hanya berkorban dengan cara mati di kayu salib, tapi membuktikan bahwa dia menang atas kuasa kematian, kuasa maut, kuasa iblis, kuasa dosa. Dengan nyata Yesus bangkit. Nah, ini yang disayangkan oleh Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan dan kedegilan hati para murid yang tidak mempercayai dan tidak meyakini bahwa Yesus pada hari Minggu di mana mereka ada yang pergi ke kubur, dan kubur itu tidak ada lagi mayat Yesus, jenazah Yesus, sebab Yesus bangkit. Dan mereka tidak percaya berita ini, mereka tidak sepenuhnya yakin akan berita ini. Ini yang disayangkan oleh Tuhan Yesus, ini yang dicela oleh Tuhan Yesus. Apa? Sekali lagi, yang dicela adalah ketidakpercayaan akan adanya fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Dan itu diteguhkan oleh pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada Rasul Paulus untuk surat kepada jemaat di kota Korintus dan buat kita semua. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kalau kebangkitan Tuhan Yesus tidak terjadi, semuanya yang diajarkan sia-sia secara iman Kristen. Nah, salah satu Bapak Ibu, Saudara, isi pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli adalah pengakuan orang Kristen sedunia yang menyatakan salah satu isinya adalah tentang kebangkitan Yesus. Saya kutip sebagian isi dari pengakuan iman rasuli. Disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ini adalah cuplikan sebagian dari pengakuan iman rasuli yang diakui dan dibaca oleh semua orang Kristen sedunia, bahwa salah satu yang ditekankan adalah pada hari yang ketiga Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, lewat ayat ini saya ingin membawa saudara kepada jangan pernah melupakan pengorbanan Yesus di kayu salib, dan jangan pernah melupakan bahwa Yesus yang mati menebus dosa kita adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Menang atas maut, menang atas kuasa iblis, menang atas kematian. Dan ini adalah fondasi yang sangat mendasar bagi iman Kristen. Saudara boleh mengakui mujizat, saudara boleh mengakui Yesus juru selamat, saudara boleh mengakui Yesus adalah Tuhan, tapi itu akan menjadi sia-sia ketika engkau tidak percaya Yesus itu Tuhan yang mati menebus dosa saya dan saudara, tapi dia juga Tuhan yang bangkit menang atas segala kuasa, sebab dia adalah Tuhan. Jadi kita bukan menyembah Allah yang mengorbankan dirinya mati, tapi kita menyembah Allah yang mati dan bangkit dan menyatakan dia adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan selalu hanya mengarahkan perhatian kita pada berkat-berkat materi. Dalam pergumulan kita jangan hanya fokuskan diri kita pada janji-janji berkat, janji-janji jalan keluar, janji-janji mujizat. Mempercayai itu harus. Tuhan pasti memberkati, menyembuhkan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Tetapi saudara harus berdiri di atas dasar fondasi. Dan fondasi kita bukan fondasi janji mujizat, bukan fondasi janji berkat. Fondasi iman kita adalah fondasi, salah satu pengakuan penting adalah bahwa Yesus sudah bangkit. Oleh karena itulah saya tekankan sekali lagi, jika saudara dan saya tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka sama dengan para murid yang imannya dicela. Tuhan menyayangkan ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalaupun nampak ada orang Kristen yang sepertinya kuat, itu bukan sesungguhnya kuat kalau fondasi imannya tidak didasarkan pada pengakuan. Salah satu pengakuan yang membuat kita teguh yaitu Yesus yang sudah mati masuk ke dalam kubur, ke alam maut, tapi pada hari yang ketiga dibangkitkan dan seterusnya naik ke surga dan akan datang kembali. Nah, pengakuan akan saya menyembah Allah di dalam Yesus Kristus yang bangkit, menang, menguasai, tidak dapat dikalahkan oleh kematian dan maut serta kekuatan kuasa apapun. Itu yang membuat kita menjadi teguh, dan itu yang membuat alasan kenapa saya berkata renungan malam ini, hari ini saya beri judul lebih dari pemenang. Mari baca ayat penutup yang membawa kita dalam keadaan atau kepada keadaan mengerti bahwa memang kita ini lebih dari pemenang. Korelasinya dengan kebangkitan Tuhan Yesus apa? Mari baca penutup ayat dalam Roma pasal 8. Ayat 34 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat 34 sampai dengan 39. Demikian firman Allah. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini penting ayat 35 ini. Siapa yang bisa memisahkan kita? Apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya,
atau pedang, atau mungkin saya tambahkan kemiskinan, sakit penyakit, penderitaan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu, dalam segala keadaan yang sulit, mengalami ancaman, aniaya, segala persoalan hidup, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang luar biasanya Bapak Ibu, keyakinan teguh bahwa Yesus itu adalah Allah yang kita sembah, yang bangkit dari maut. Yang lebih istimewa adalah saudara akhirnya diberikan tugas, diberikan mandat, mendapat amanat. Untuk apa? Pergi dan beritakan. Jadi saudara bukan hanya percaya Yesus itu bangkit dan kuasanya tidak terbatas. Saya dan saudara harus pergi, beritakan dengan dasar itu bahwa Yesus bangkit. Kita beritakan bahwa ada kepastian keselamatan dan ada kuasa yang tak terbatas menyertai kita, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, karena kita percaya di dalam Yesus Kristus. Malam ini kita tidak mendengar firman tentang janji mujizat, kita tidak mendengar firman tentang janji kesembuhan ilahi, kita tidak mendengar firman tentang janji-janji pemulihan jasmani yang lainnya. Dan itu sudah sering saudara dengar. Malam ini kalau saudara kembali kepada dasar imanmu yang teguh, itu yang saya mau sampaikan karena Roh Kudus taruh di hati saya, yaitu Yesus adalah Allah yang sudah bangkit dari kematian, dan tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Penderitaan bukan tanda Tuhan tidak mengasihi kita. Kesulitan, kemiskinan bukan tanda Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara dan saya percaya Yesus yang mati adalah juga Yesus yang bangkit, maka berita ini lebih daripada berita kesembuhan ilahi, lebih daripada berita berkat, lebih daripada berita kemakmuran, lebih daripada berita sejahtera. Karena apa? Karena itu saudara, dasar yang paling penting dalam iman Kristen kita. Itu sebabnya kita pergi memberitakan Injil. Itu sebabnya kita bersaksi. Atas dasar apa? Bukan atas dasar saya ngalami mujizat semata, tapi atas dasar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Kembalilah kepada dasar iman yang sangat penting. Salah satu pengakuan iman Kristen kita adalah Yesus yang sudah bangkit. Sudah bangkit. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali sebagai hakim dan raja di atas segala raja. Siapa di antara saudara hari ini sedang lemah? Tuhan berjanji, engkau dan saya lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Yesus yang sudah bangkit di dalam kita, kita di dalam Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Allah. Percayalah, kemiskinan, sakit penyakit, penderitaan jasmani, bahkan di masa-masa pandemi seolah-olah tidak ada kepastian, ingat, Tuhan telah bangkit. Dia ada di dalam kita dan kuasanya tidak terbatas. Saya mengajak saudara berdoa. Taruh tangan kanan di dada. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kembali kepada dasar iman yang benar. Jangan kepada mujizat, jangan kepada berkat, jangan kepada nubuat-nubuat, jangan kepada semata-mata hanya janji-janji kelimpahan. Itu semua baik dan harus kita percayai. Tapi lebih daripada itu, jangan sampai engkau tidak percaya sehingga engkau dicela seperti para murid. Percayalah, Yesus sudah bangkit. Dia menang atas segala persoalan, masalah, maut, kuasa apapun, dan dia ada di dalam kita.
Tangan kanan kami melekat di dada Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu nyata. Engkau meneguhkan iman kami. Dari hari ke hari melampaui, melewati setiap persoalan. Tidak ada yang bisa melemahkan kami. Semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Jika ada saudara yang sedang bergumul dengan iman-Mu, engkau bagaikan gelombang laut yang tidak menentu. Engkau sedang bimbang. Apakah engkau tetap di dalam Yesus atau engkau pilih menyangkali Dia, meninggalkan Dia? Ingat, di dalam Yesus engkau dan saya mengalami kasih Tuhan yang sempurna, sehingga dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Terimalah berkat Tuhan, terimalah pemulihan atas kerohanian-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah bisa lagi dipisahkan dari kasih Allah, sebab kasih Allah selalu tercurah di dalam hati kita semua. Dan Tuhan akan buktikan pemeliharaannya, Tuhan akan buktikan pertolongannya, Tuhan akan buktikan pembelaannya, Tuhan akan buktikan kehadirannya, Tuhan akan buktikan doamu di dalam Tuhan Yesus akan didengar, dijawab untuk kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu dan juga untuk persekutuan indah pada malam ini Tuhan, pada hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu, juga untuk berkat dalam pujian penyembahan di mana kami merasakan hadirat-Mu, mengalami kehadiran Tuhan. Dan hamba percaya saat kami memuji menyembah Tuhan, mujizat sedang terjadi, mujizat dan tanda ajaib sedang terjadi. Umat-Mu mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kita. Bersama dengan persembahan keuangan kita yang kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Berkat ini tercurah sempurna atas kita semua di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberkati dan menolong kita. Kami berdoa, terima berkat-Mu dan memberi persembahan dengan penuh sukacita, mengakhiri ibadah pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, sampai kita berjumpa dalam ibadah indah pada minggu ketiga setiap bulan. Kalau masih pandemi, kita lakukan secara online. Tuhan Yesus memberkati.